Pi, sebaiknya saya tanya dulu alamat ini sama orang yang di warung sana. Baik, Bob. Maaf dek, numpang tanya ya. Iya. Kalau alamat ini masih jauh gak dari daerah sini? Oh ini, wah deket Pak, itu tuh. Cuman portalnya udah tutup Pak. Kalau Bapak mau, Bapak mobilnya putar balik, putar tapi jauh Pak. Mending Bapak mau mobilnya parkir situ aja. Bapak jalan kaki, deket. Oke. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Bagaimana, Bob? Pi, orang itu bilang alamat ini udah gak jauh lagi, Pi. Ini sudah jam 7 lebih. Coba lu cek. Orangnya sudah turun. Coba lu cek. Sialan, putus lagi nih. Kenapa? Ini bos, kabelnya putus bos. Saya harus bikin yang baru bos. Goblok! Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin kena guncangan mobil bos. Ku tersanjung. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Pi, sama Dandi dan Indah. Iya, tapi harap juga begitu, Bob. Untung Bapak datang. Di mana orang yang telah menyekap kamu? Dia sudah pergi, Pak. Ayo, Bang. Terima kasih, Pak.
Masih benar ya? Pintunya terbuka. Pasti orangnya di dalam. Hati-hati, Bob. Papi tunggu sini ya. Biar saya yang ke dalam. Ya. Hati-hati ya. Waspada. Halo. Indah. Indah. Nggak ada Indah, Pi. Indah sudah dibawa kabur. Dan tidak ada tanda-tanda dibawa kemana dia pergi. Saya merasa dibohongi. Untung uangnya belum diambil penjahat-penjahat itu. Ayo, kita tinggalkan rumah ini, Pi. Ya. Ayo cepat, kamu ikut aku. Mas, tunggu sebentar, Mas. Saya mau bicara. Oke, silakan. Tria, kamu pulang aja duluan ya. Kamu tenang aja. Nggak usah mengkhawatirkan saya. Iya, Mas. Ayo cepat ikut aku. Bayu, kamu cepat bawa dia ke ruang sekapan ya. Oke, ayo cepat. Ayo cepat, ikut. Nah. Halo bang, saya kabur bang. Polisi banyak datang ke rumah bang. Goblok kamu. Terus gimana dengan perempuan itu? Saya tinggal bang. Soalnya saya takut ditangkap bang. Walaupun kamu kabur, tapi perempuan kamu harus bawa, tahu? Bodoh kamu. Ayo sekarang kita kabur. Terus gimana dengan dia? Sudah, dia biarin aja, ayo. Ayo. Ikat dia. Kamu ingat, Ria. Kamu jangan coba-coba lapor ke polisi ya. Kalau kamu ingin si Denny itu selamat. Kamu ingat itu. Ayo cepat tutup mata dia. Sekarang kamu cepat bawa dia kembali ke rumahnya. Ayo cepat. Bagaimana, Tria? Semuanya beres. Suami kamu mana? Suami siapa? Suami teman saya, mah. Oh. Kamu tinggal bayi kamu. Iya. Berapa kali harus saya bilang, kamu jangan pernah menyusui cucu saya lagi. Jangan kotorin darah daging saya dengan darah pembantu. Mana? Sekali lagi saya lihat kamu menyusui cucu saya pecat kamu. Keluar. Keluar. Ingat, Mama tidak mau cucu Mama disusui oleh pembantu itu lagi. Ini.
Ku tersanjung. Sialan pakai kusut lagi. Gue mau happy, mau joget, kusut. Halo, Yem. Bas, tolongin saya dong, Bas. Besok kamu ke kantornya Agung ya, Bas. Ancam dia, Bas, supaya segera nikahin saya. Saya nggak tahan, Bas. Saya diperlakukan kasar terus sama ibunya seperti pembantu. Masa saya menyusui anak saya sendiri tidak boleh? Yem, lu mendingan terus terang sama ibunya si Agung. Kalau anak itu anak lo, bukan anaknya Poppy. Biar ibunya Agung cepet mati, kena serangan jantung. Ya kan ibunya kan lagi sakit jantung. Biar kelepek. Dapet deh. Kamu tuh gimana sih? Kalau ibunya itu mati, Agung malah nggak mau menikahi dengan saya. Udah, Yem, serahin aja sama gua, Abbas. Besok gue datang ke kantornya si Agung. Biar Agung gua tekan supaya cepet-cepet ngawinin lo. Yem, tapi jangan lupa kalau berhasil. Ingat. Itu gampang. Ya. Bagus. Ntar lo gua kabarin setelah gue dari kantornya Agung. Janji ya, Bas? Iya. Pak. Nah, ini untuk teman Bapak dan ini untuk Bapak. Karena Bapak sudah berhasil memerankan sebagai pengulu. Terima kasih. Ya. Lumayan. Jadi saudara sama sekali tidak punya gambaran di mana lokasi ibu saudara sekap? Mata saya ditutup selama perjalanan, Pak. Cuma dibuka sebentar waktu saya mendekati rumah itu dan ditutup lagi setelah saya melihat ibu saya. Maksud saya, mungkin Anda mendengar bunyi-bunyi pabrik atau bunyi-bunyi yang lainnya yang bisa Anda ingat di sekitar itu? Saya nggak sempat memperhatikannya, Pak, karena pandangan saya tertuju pada ibu saya. Tapi yang jelas tempat penyekapan itu bukan berada di daerah yang sepi, Pak, tapi di tempat keramaian. Baiklah, tolong tulis alamat atau nomor telepon yang bisa saya hubungi. Laporan Anda saya terima. Nanti begitu ada perkembangan tentang ibu saudara, saya akan menghubungi Anda. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, Bos. Bagaimana? Beres, Bos. Semua sudah kami jalankan sesuai dengan rencana. Perempuan itu sampai sekarang masih pingsan, Bos. Dan sekarang kami akan membawanya ke tempat yang Bos telah tentukan. Bagus. Tapi ingat, kamu jaga perempuan itu, jangan sampai lolos ya. Beres, Bos. Kenapa nih? Kenapa nih? Hey, shit. Kempes lagi. Terus gimana nih? Kan ada ban serap. Ban serapnya kan nggak ada. Terus gimana nih? Halo, Bu Polis. Lagi di mana lu? Ya udah, enggak. Yuk. Mana dia? Di Bandung. Ya udah gini aja. Lu panggil taksi biar gua tunggu di sini. Ya, tunggu sini ya. Cepetan ya.
Gawat, Bos. Perempuan itu kabur. Goblok! Kan saya udah bilang, hati-hati dengan perempuan itu. Pokoknya sekarang saya tidak mau tahu. Cari sampai dapat. Baik, Bos. Mas, kenapa kok bisa jadi gini sih, Mas? Kalau tau begini, saya nggak mau dipaksa untuk pulang, Mas. Mama mana, Mas? Mereka ternyata bohong. Mereka melarikan diri dan saya nggak tahu di mana Mama. Yaudah, Mas. Saya obatin dulu ya, Mas ya. Saya beli obat dulu ya, Mas ya. Den, salah sambung. Mas masih berhubungan dengan perempuan itu ya? Enggak, saya udah nggak pernah berhubungan lagi sama dia. Tika, setelah saya ganti baju, saya harus pergi. Mas mau kemana? Saya harus mencari ibu saya. Mas kan keadaannya belum pulih. Nanti aja kalau keadaan Mas sudah pulih, kita cari Mama bersama-sama. Tika, selama ini kamu sudah begitu baik buat saya. Saya nggak tahu bagaimana harus bilang terima kasih sama kamu. Jadi tolong, jangan tambah hutang budi lagi buat saya. Urusan Mama, biar saya sendiri yang menyelesaikan. Mas, semua saya lakukan karena demi cinta saya sama Mas. Dan cinta tidak mengenal utang budi, Mas. Cinta adalah memberi. Jangankan harta, diri saya serahkan sama Mas sepenuhnya. Karena sekarang saya itu milik Mas. Sudah sangat lama saya berharap saya bisa berdampingan hidup dengan Mas. Dan sudah sejak lama saya berharap kalau saya bangun tidur ada Mas di samping saya. Dan sudah sejak lama saya berharap malam pengantin ini, Mas. Bajingan-bajingan itu cuma memberikan saya waktu berapa detik untuk bisa melihat dan berbicara sama Mama. Saya akan merasa jadi anak durhaka kalau saya menikmati malam pengantin kita. Sementara nasib Mama masih nggak jelas di tangan bajingan-bajingan itu. Tika, saya harap kamu bisa mengerti. Saya ambil obat-obat dulu ya, Mas ya. Ku tersanjung. Gua mau harus ketemu Agung. Pak, nggak bisa. Dia nggak bisa. Gua harus ketemu Agung. Saya mau ketemu. Pak, ini Pak. Udah, kamu keluar panggil satpam. Iya, Pak. Mau apa lagi? Hah? Kalau lu gak segera ngawinin si Iem, hidup lu bakal hancur. Lu pikir lu siapa? Hah? Keluar! Gua nggak bakal keluar sebelum lu janji mau ngawinin si Iem. Keluar sebelum gua habisin. Gua nggak akan keluar sebelum lu janji mau ngawinin si Iem. Keluar! Bawa dia keluar, Pak. Ya. Tunggu lu pembelahan gue ya. Apa ya? Bawa. Pak, Bapak nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Kamu kembali bekerja. Iya, Pak. Halo, gimana, Bas? Waduh, Yem. Gua gagal. Gua udah paksa-paksa si Agung supaya mau ngawinin lo. Dia kagak mau juga. Malah gue ditonjok. Jadi berantem deh gue.
Lu sampai babak belur nih muka gua. Terus gimana dong sekarang? Udah Yem, pokoknya lu sabar aja. Gue lagi cari jalan keluarnya supaya Agung tetap mau ngawinin lo, ya? Ya udah deh. Selamat siang. Dandanya ada, Tante. Ini siapa? Ini Indra. Ada perlu apa sih sama Danda? Enggak, saya mau bilang sama Danda. Kalau saya jadi pergi sama Papa di toko buku Karisma di Mall Klender. Oh, iya. Nanti Tante sampein karena sekarang Dandanya lagi mandi. Oh iya, Andra, jam berapa kamu ke sana? Sebentar lagi sih mau berangkat. Oh ya udah, nanti Tante sampein ya. Makasih ya, Tante. Ini ada kesempatan bagus. Ma, tadi Ira terima telepon dari Indra. Indra tadi katanya mau bicara sama Danda. Indra bilang sekarang ini dia jadi ke toko buku Karisma yang di deket sini loh, Ma. Di mall deket sini, dan dia akan diantar oleh papanya. Nah, ini kan kesempatan kita lagi untuk menjebak perempuan sialan itu. Kita harus meyakinkan Hari kalau memang benar-benar perempuan sialan itu dan Erwin ada perselingkuhan. Ya. Kalau gitu, Mama akan suruh Indah supaya dia juga pergi ke mall itu. Terus kamu jaga Danda jangan sampai dia keluar rumah ya. Habis itu baru Mama kasih tahu Hari. Ya, Ma. Ya, sayang. Indra boleh nggak minta tolong Papa anterin Indra ke toko buku? Soalnya disuruh guru. Bisa, sayang. Ya udah, kamu siap-siap aja dulu, nanti Papa nyusul ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Mama mau minta tolong ya. Kemarin kan Mama udah pesen ke toko buku Karisma yang ada di mall dekat sini. Mama pesen novel terbaru. Terus orang toko bukunya tadi telepon, katanya hari ini udah bisa diambil. Tadinya Mama mau ke sana, tapi teman Mama sebentar lagi mau datang. Jadi Mama minta tolong, kamu tolong ambilin ya. Iya, Ma, nggak apa-apa, biar saya aja yang ambil. Sekalian saya mau beli buku untuk anak-anak. Ya, ini uangnya. Nggak apa-apa, Ma, biar pakai uang saya aja. Oh iya, makasih ya, Nda. Saya berangkat sekarang ya, Ma. Ma? Iya, Har. Mama tahu Indah pergi kemana? Tadi sih dia nggak bilang sama Mama pergi kemana. Tapi tadi Mama dengar Indah habis terima telepon. Mama nggak tahu dari siapa. Dan Indah janjian sama orang itu ketemuan di toko buku Karisma di Mall Klender sini. Ya udah, Ma. Saya permisi dulu. Baik-baik aja, Mah. Danda sama Dinda kemana, Mah? Kok nggak kesini? Mereka nggak ikut, sayang. Ini Mama lagi cari buku untuk mereka. Apa kabar ini? Saya lagi mau beli buku ini dulu buat Mama. Ya udah, saya mau cari buku yang lain dulu. Saya minta kamu jawab jujur. Dari mana kamu?
Saya beli buku, Mas, untuk anak-anak. Saya tahu kamu ke toko buku. Tapi kamu janjian ketemu sama Erwin kan? Masa apa-apaan sih? Memang betul saya ketemu Erwin di sana. Tapi itu cuma kebetulan, bukannya saya janjian. Walau bagaimanapun, saya tetap tidak percaya sama kamu. Ya sudah, terserah Mas. Kenapa ya? Papa sekarang sebel banget sama Indra. Iya ya. Ku tersanjung. Duh, apaan sih, Fem? Gue lagi kangen nih sama si Abel. Gue mau ke sekolahnya. Lu temenin gue ya. Hah, kapan? Sekarang? Gila lu, Fem. Nanti kalau ketahuan gurunya gimana? Udah, gue yang tanggung jawab. Ya deh, yuk. Yuk. Bel. Hah? Mas, ngapain kamu sini? Ya, aku kangen aja sama kamu. Emang kamu nggak sekolah? Sekolah, tapi lagi istirahat. Ya, aku sama Pregas kabur aja. Tapi kamu apa nggak dimana sama Bu Guru? Udah, kamu tenang aja. Kan kamu bisa telepon aja. Iya sih. Bel, boleh nggak aku bicara sama kamu sebentar aja? Takir. Tuh, ada murid keluar masuk sekolah kita. Sopo wonge? Ayo parani. Sini. Sopo kue? Kue lah udah murid neng kene toh? Ngapain datang ke sini? Iya, memang saya bukan anak sekolah sini, tapi saya mau bicara sama teman saya, Abel. Udahlah, lu hajar aja tuh orang. Kue lewan aku. Kene. Lewat nih, kue. Sebelum kita berantem, kita selamat dulu. Oke. Gila, curang lo sakit deh. Wah, Spemas, dasar kampret. Ngapain lagi sih kesini? Ajar. Tom, itu siapa sih, Tom? Oh, itu mah musuh gua. Di sekolah sana. Apa-apaan sih ini? Kamu ini siapa? Gue itu murid yang kene, Bu. Kamu bukan murid di sekolah ini, datang-datang malah bikin onar. Satpam! Ya, Bu. Bawa mereka keluar. Mereka bukan murid di sini. Ya, siap. Bu, usir aja, Bu. Kamu masuk ke kelas. Ayo pada bubar, semuanya bubar. Indah. Saya kenal dia, Mas. Biar saya yang bawa ke rumah sakit. Ya, silakan. Bukan Indah. Kok bisa sama Erwin? Jangan bikin keributan di sini. Semua orang tahu siapa Mama.
Mama nggak mau bikin ribut. Mama cuma pengen tahu kenapa si Indah bisa di sini diantar sama Erwin lagi. Kamu nih bener-bener manusia yang nggak punya moral ya. Kamu kan udah tahu kalau Indah itu menantu saya. Kenapa kamu masih berani-beraninya menggoda Indah dan mengganggu rumah tangga anak saya? Tante, demi Allah saya tidak sebejat seperti yang Tante kira. Selama ini saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Indah. Saya hanya kebetulan berada di mall yang sama dengan Indah. Pada saat saya melihat dia langsung pingsan. Karena itu saya langsung menolong dia dan membawa dia kemari. Maling mana ada yang mau ngaku? Terserah, Tante mau percaya atau enggak terserah. Tapi yang pasti saya sudah melakukan yang terbaik untuk Indah. Dan sekarang Indah ada di dalam. Semuanya saya serahkan kepada Tante. Bagaimana Erwin sudah menginjak-injak martabat kamu. Kamu harus mengambil sikap, Har. Saya akan bicara sama Indah, Ma. Har, nanti aja. Kita kan ada janji ketemu sama dokter Toto. Sebaiknya kita ketemu dokter Toto dulu. Yuk. Biar Mama yang masuk melihat Indah. Ibu, gimana kabarnya? Baik. Dok, kondisi Indah gimana ya? Gak apa-apa, cuma kecapean. Tadi dia pingsan, terus kemudian sesudah sadar, saya tes urinnya untuk mendiagnosa, ternyata positif. Selamat Ibu ya, Ibu mau punya cucu lagi. Maksud dokter, Indah hamil? Iya, selamat loh Ibu. Sekarang Indahnya lagi istirahat. Kalau Ibu mau masuk, silakan. Saya tinggal dulu. Iya. Mari. Mari. Ada berita yang kurang bagus buat kamu. Kenapa, Ma? Indah hamil. Indah hamil? Terus berita nggak bagusnya apa? Loh iya dong. Kamu kan selama ini nggak pernah percaya kalau Mama bilang bahwa Indah itu masih menjalin hubungan sama Erwin. Sekarang kamu sebagai suaminya nggak tahu kalau istri kamu hamil. Kalau bukan Erwin yang menghamili, ngapain Erwin susah-susah nganterin Indah ke rumah sakit ini? Iya kan? Erwin harus bertanggung jawab atas kehamilan istri kamu. Ma, tolong Ma, udahlah Ma. Har, Mama ini justru mau menolong kamu dari kebodohan yang bisa menjerumuskan kamu ke dalam penyesalan. Udah, sebaiknya kita pulang aja. Kamu kan masih harus banyak istirahat. Toh kalau kita masuk juga percuma, Indah masih istirahat. Ya, yuk. Ku